Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Pada malam hari ini akan sedikit saya jelaskan mengenai ikhtiraf. Pertama-tama marilah kita pahami dulu apa itu ikhtiraf. Ikhtiraf adalah niat tangan kita itu dijadikan gayung atau dijadikan sarana untuk mengambil air. Saya ulangi, niat ikhtiraf itu apa? Yaitu niat tangan kita itu hanya sebagai sarana untuk mengambil air. Nah, itulah niat ikhtiraf. Sekarang kapan itu diwajibkannya niat ikhtiraf? Niat ikhtiraf itu wajibnya kapan? Wajibnya adalah apabila orang tersebut orang yang wudu. Ini biar jelas saya langsung bacakan saja kitabnya. Ini nanti ya saya jelaskan masalah waktunya. Ini saya baca dulu kitabnya. Ya lam yarid fi niyatil ikhtiraf ini. Saya zoom ya. Lam yarid fi niyatil ikhtiraf khabarun wala athar. Jadi sebenarnya niat ikhtiraf ini tidak ada di dalam hadis, juga tidak ada pada qaul sahabat ataupun nasar. Bahkan wala nasu alaiha Syafi'i wala ashabu, kan Imam Syafi'i beserta murid-murid beliau, ashab beliau itu tidak ada nas mengenai ikhtiraf ini. Wa inna mastambatuhal mutaakhiruna wa tabi'ahumul ashab. Nah, yang istimbat mengenai ikhtiraf itu siapa? Yaitu mutaakhirun, generasi setelah Imam Syafi'i. Yang mana mengenai ikhtiraf ini juga diikuti oleh ashab dari mutaakhir tersebut. Wa wajhu wujubil dhahir. Jadi wajah mengenai kewajiban ikhtiraf itu dhahir. Itu dhahir. Nanti akan saya jelaskan. Nah, terus bagaimana ini? Fa'alaihi ma ta'adkhala. Ini sekalian saya menjelaskan mengenai waktunya ya. Jadi mengenai waktu daripada kapan itu niat ikhtiraf itu adalah apabila orang tersebut orang yang wudu, ya, orang wudu itu kapan itu mulai wajibnya niat ikhtiraf? Wajibnya niat ikhtiraf itu dimulai ketika mulainya kewajiban membasuh tangan. Saya ulangi. Kewajiban niat ikhtiraf itu adalah dimulai ketika masuknya basuhan tangan atau masuknya kewajiban membasuh tangan. Nah, kapan itu kewajiban membasuh tangan? Ya, setelah membasuh muka tentunya. Sedangkan orang membasuh muka itu ada kalanya itu pengen membasuh muka sekali, ada kalanya orang tersebut ingin membasuh muka 3 kali. Maka di sini dijelaskan fa'alaihi ma tadkhalal muhdith yadahu ba'da tasrifil wajhi. Ini untuk orang yang ingin menikah-kalikan basuhan wajah, maka niat ikhtiraf itu adalah setelah mentiga-kalikan basuhan wajah. Baru dia niat ikhtiraf. Jadi ketika ngambil air untuk membasuh tangannya itu, ketika mengambilnya itu dia niat bahwa tangannya itu hanya dijadikan sarana untuk mengambil air. Atau dijadikan sebagaimana seolah-olah tangan tersebut itu gayung. Malam ya kesudit iktisar ala wahidah. Ya, niatnya itu setelah membasuh wajah itu 3 kali, itu apabila dia tidak bermaksud untuk membasuh wajah hanya sekali. Kalau dia itu hanya berniat untuk membasuh wajah hanya sekali, ya maka niat ikhtiraf itu adalah waktunya ya setelah membasuh wajah yang sekali itu. Nah, gitu. Pokok intinya adalah bahwa niat ikhtiraf itu adalah ketika masuknya kewajiban membasuh tangan. Disitulah wajibnya niat ikhtiraf di situ. Nah, ini untuk orang yang wudu. Sedangkan untuk orang yang junub itu ba'dan niyah. Awil junub ba'dan niyah. Jadi masuknya wajibnya itu niat ikhtiraf itu setelah niat. Setelah niat, karena orang junub itu nanti terserah mau dari manapun, dari muka atau misalkan dari kepala, dari kaki, itu terserah. Makanya niat ikhtiraf kapan? Ya niat ikhtiraf ya setelah dia niat. Setelah dia niat. Nah, kemudian bahwa niat ikhtiraf ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang wudu ataupun orang yang mandi dengan air yang sedikit, kemudian dia menciduk dengan tangan. Jadi saya ulangi, niat ikhtiraf ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang wudu ataupun mandi di air yang sedikit, di wadah yang wadahnya itu menampung air yang sedikit kurang dari 2 kolah, kemudian dia mengambilnya itu pakai tangan. Jadi wudu
nyiduknya pakai tangan di muka, nyiduk pakai tangan kemudian diusapkan ke muka, kemudian nyiduk pakai tangan kemudian untuk dibasuhkan ke tangan. Nah, maka seperti tadi ketika mulai membasuh tangan atau ketika mulai masuk kewajiban membasuh tangan, yaitu setelah membasuh muka yang 3 kali ataupun sekali kalau dia ingin sekali, harus niat ikhtiraf. Niat seolah-olah tangan itu hanya dijadikan wahana, hanya dijadikan media untuk mengambil air. Jadi niat, oh saya pergunakan tangan ini hanya sebagai sarana untuk mengambil air. Niat, udah niat begitu. Kemudian airnya dibasuhkan ke tangan. Itu kalau untuk orang wudhu. Nah, untuk orang mandi, maka setelah niat mandi junub, nah kemudian dia ngambil air, ya dia ngambil air itu, dia ngambil airnya, itu dengan niat, tangannya itu hanya dijadikan sarana untuk mengambil air. Hanya dijadikan sarana untuk mengambil air. Maka kalau begitu, maka air yang sisa di situ tidak jadi mustakmal. Karena dia niat ikhtiraf. Kalau dia tidak niat ikhtiraf, maka ketika ngambil air tangan itu sudah terangkat dari wadah yang isinya air sedikit tersebut, maka air yang sedikit yang sisa di wadah tersebut sudah menjadi mustakmal. Sedangkan air yang ada di tangan itu belum mustakmal karena belum terpisah dari anggota. Kalau orang wudhu berarti masih boleh digunakan untuk membasuh tangan. Kalau orang mandi berarti boleh digunakan untuk membasuh apapun dari bagian tubuhnya. Ya, jadi begitu. Makanya di sini dijelaskan itu sorol mana? Sorol mau mustamalan bin nisbah li ghairi ma fiha. Jadi kalau seandainya kayak tadi kok tidak niat ikhtiraf, ya maka air yang sisa pada wadah tersebut, nah itu menjadi mustakmal. Tapi bin nisbah li ghairi ma fiha, tapi dengan nisbat yang li ghairi ma fiha. Nisbatnya itu li ghairi ma fiha, untuk selain sesuatu yang ada di tangan tersebut. Kalau yang masih ada di tangan itu ya belum mustakmal, ya. Kalau yang masih ada di tangan itu belum mustakmal, masih boleh digunakan untuk membasuh muka untuk orang yang wudhu ataupun untuk membasuh terserah badan yang manapun untuk orang yang junub sebagaimana tadi. Wa tariqu man lam yaridin niyatil ikhtiraf ayaghrifal ma' qabla niyah. Ya kalau untuk orang yang junub ya gampang itu caranya supaya tidak ada niat ikhtiraf. Bagaimana yang ngambil air dulu di tangan baru niatnya itu setelah ada air di tangan setelah ngambil itu kalau untuk orang yang junub. Jadi ngambil air dulu, ya ngambil air dulu baru niat mandi junub. Nah kemudian air tersebut dibasuhkan ke tangan. Nah begitu. Itu untuk orang yang junub. Kalau untuk orang yang wudhu nggak bisa begitu. Jadi saya ulangi bahwa niat ikhtiraf ini hanya wajib untuk dia yang wudhu ataupun yang mandi besar dengan air yang sedikit ya di wadah yang isinya itu air sedikit, kemudian dia nyiduknya itu pakai tangan. Ya, hanya diperuntukkan untuk orang yang seperti itu. Nah, apakah terus kemudian niat ini wajib secara mutlak begitu tanpa ada khilaf? Enggak. Jadi mengenai niat ikhtiraf ini sebagian ulama mengatakan wajib, tapi sebagian lagi ada yang tidak mengatakan wajib. Makanya di sini ikhtilafal ulama fi niatil ikhtiraf. Jadi sebenarnya ulama itu masih ikhtilaf, masih berselisih pendapat mengenai apakah niat ikhtiraf ini wajib, apakah enggak. Ini supaya jelasnya ini saya kasih di kitab. Nah ini yang di sini aja. Ini namanya kitab Taqiratus Sadidah. Di sini dijelaskan ini. Ini sama isinya kayak tadi, cuma di sini biar lebih jelas ya. Sini yang barisan akhir nih baitnya enggak usah dibaca. Ini karena sudah dijelaskan di sini maksudnya ini. Waqtara al-Ghazali wa Syekh Abdullah bin Umar ba Makhromah adama wujubiha. Jadi yang pendapat yang dipilih oleh Imam Ghazali kemudian Syekh Abdullah bin Umar ba Makhromah itu tidak wajib. Jadi menurut beliau bahwa niat ikhtiraf tidak wajib. Maka kita sebagai orang yang mengetahui mengenai niat ikhtiraf, maka kita tidak boleh terlalu memberatkan orang awam mengenai hal tersebut.
Jadi kita jangan pernah memberatkan orang awam mengenai hal tersebut. Jadi fala yushaddidul alim al-ami fi dzalik bal yuftihi bi adam wujubiha. Jadi kalau sama orang awam udahlah, biarin. Niat ihtiraf enggak wajib, udah gampang. Tapi kalau untuk kita-kita yang tahu, ya harus begitu niat ihtiraf. Tapi kalau untuk orang awam, ya kita kasih tahu. Cuman kalau seandainya orang awam itu kalau tetap tidak paham, ya udah nggak apa-apa. Karena masih ada pendapat yang mengatakan bahwa niat ihtiraf itu tidak wajib. Baik, segitu saja penjelasannya. Apabila ada yang kurang jelas, ini bisa ditanyakan di komentar. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.